Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Sagi Salam. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kembali novel yang berjudul Dia Adalah Kakakku, karya dari Terelie. Berikut biografi dari novel tersebut. Adapun tokoh-tokoh dalam novel tersebut yaitu tokoh utama Kak Laisa, tokoh pendamping Mama, Dalimunte, Ikanuri, Wibisana, Yasinta, dan warga desa. Gambaran, novel ini menceritakan tentang seorang kakak yang sangat mencintai keempat adiknya, Dalimunte, Ikanuri, Wibisana, dan si bungsu Yasinta. Mereka tinggal di sebuah lembah yang sangat indah, Lembah Lahambai. Kak Laisa rela mengorbankan apapun agar adik-adiknya bisa sekolah, termasuk mengorbankan impiannya. Nah, langsung saja. Sebelum ayah tercinta mereka meninggal, beliau memberikan wasiat kepada anak sulungnya yang bernama Laisa. Wasiat tersebut adalah agar Laisa menjaga adik-adiknya hingga sang ayah pulang dari aktivitas mencari kumbang di gunung. Namun takdir pun berkata lain, karena ayah mereka harus berpulang akibat serangan binatang buas yang berada di gunung tersebut. Berkat wasiat yang diberikan oleh mendiang sang ayah tersebutlah, Laisa selalu berupaya untuk menjaga dan melindungi adik-adik tercintanya. Terlebih, ibunya pun sudah beranjak tua, sehingga Laisa lah yang akan berperan mengambil tanggung jawab pada keluarga. Dikisahkan, pada saat Laisa duduk di bangku sekolah dasar kelas 4, adiknya yang nomor 2 bernama Dalimunte pun akan memasuki jenjang sekolah dasar. Namun, ibunya yang sering ia sebut dengan sebutan Mama tidak memiliki uang untuk membiayai sekolah Dalimunte. Pada akhirnya, Laisa pun mengorbankan sekolahnya demi adiknya tercinta, Dalimunte. Ia ingin mengurus ladang agar bisa membantu perekonomian keluarga dan juga adik-adiknya. Meski Mama sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Laisa, namun karena Laisa bersikeras dengan keputusan tersebut pun, pada akhirnya Mama menyetujui. Laisa berpikir bahwa sebagai perempuan, ia tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, dan Dalimunte adalah laki-laki yang patut untuk menempuh pendidikan sebaik mungkin. Terlebih, Dalimunte adalah seorang anak laki-laki, sehingga penting baginya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Dali, panggilan Dalimunte juga dikenal sebagai anak yang cerdas dan kreatif. Berkat kreativitas yang dimiliki, Dalimunte kerap membuatkan mainan-mainan unik untuk adik-adiknya yang masih kecil. Laisa yang selalu yakin pada kemampuan dan pengetahuan Dalimunte pun mencoba meyakinkan pada warga desa untuk menerima ide Dalimunte tersebut. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya para warga desa pun setuju dengan pembuatan kincir tersebut. Setelah bergotong royong, akhirnya kincir itu pun berhasil dibangun dan bisa membantu mengairi ladang-ladang para penduduk desa. Ikanuri dan Wibisana adalah adik Laisa yang ketiga dan keempat. Perbedaan umur mereka hanya 1 tahun dan paras keduanya pun terbilang sangat mirip. Kedua anak kecil ini sangat jauh selai bila dibandingkan dengan Dalimunte yang rajin. Ikanuri dan Wibisana cenderung lebih suka bermain-main dan bahkan berbuat onar. Sedangkan adik terakhir Kak Laisa adalah Yasinta. Gadis kecil yang berparas cantik dan manis ini menjadi adik yang sangat patuh kepada Kak Laisa. Perjuangan Kak Laisa untuk menghidupi keluarga dan adik-adiknya begitu luar biasa. Bahkan ia pernah membuat kebun stroberi untuk menggantikan tanaman padi atau tanaman musiman yang selama ini mereka tanam. Seiring berputarnya roda kehidupan, keadaan adik-adik Kak Laisa pun mulai berubah. Kini, lembah tempat mereka tinggal semakin banyak dipenuhi oleh kebun stroberi karena banyak penduduk desa yang mulai mengikuti jejak Kak Laisa menjadi petani stroberi. Secara usia, Kak Laisa kini sudah berusia 35 tahun lebih namun tetap belum menikah. Sebagai anak yang cerdas, Dalimunte pun sudah berhasil meraih gelar profesor dan kini menjadi peneliti handal. Ia bahkan sudah memiliki istri dari keturunan Cina yang bernama Chie Hui. Sedangkan Ikanuri dan Wibisana juga sukses dengan bengkel besar mereka di kabupaten. Selain itu, keduanya juga sudah memiliki istri cantik seperti halnya dengan Dalimunte. Si bungsu bernama Yasinta yang dari kecil dikenal berparas manis pun kini sudah beranjak dewasa. Ia bahkan mendapatkan beasiswa ke luar negeri dengan mengambil jurusan ilmu alam. Sebenarnya, baik Dalimunte, Ikanuri, Wibisana maupun Yasinta enggan menikah sebelum Kak Laisa menikah karena mereka tidak mau melintasi orang yang sudah berjasa dalam hidup mereka. Namun Kak Laisa selalu berupaya meyakinkan adik-adiknya bahwa tidak masalah jika mereka harus menikah lebih dulu. Waktu pun terus berlalu meninggalkan momen-momen panjang dalam kehidupan.
Rupanya Allah memiliki rencananya sendiri kepada Kak Laisa dan keluarga kecil yang dulunya hidup di lembah tersebut. Selama ini Kak Laisa menderita kanker dan ia merahasiakan kondisinya tersebut pada adik-adiknya agar tidak mematahkan semangat perjuangan mereka. Kak Laisa hanya bercerita kepada Mama tentang penyakitnya dan ia pun kerap berobat tanpa sepengetahuan adik-adiknya. Ketika kondisi Kak Laisa semakin parah, yakni sudah stadium 4, Mama pun mengirimkan SMS kepada anak-anaknya agar pulang. Satu persatu, adik Kak Laisa pun pulang dan langsung menuju ke desa di lembah tempat mereka menghabiskan masa kecilnya. Satu persatu, adik Kak Laisa mendapati bahwa kakak sulung tercinta mereka sedang dalam kondisi terbaring lemah dengan peralatan medis menempel di badannya. Si bungsu Yasinta menjadi adik terakhir yang sampai ke rumah bersama dengan Gok Sky. Seketika itu juga, Kak Laisa meminta agar Yasinta dan Gok Sky segera melakukan pernikahan. Dan setelah keduanya mengucapkan akad pernikahan, Kak Laisa pun menghembuskan nafas terakhirnya dalam kondisi tersenyum. Sekian tugas dari saya, yaitu menceritakan kembali novel sejarah. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.